adalah produser dari Magma Entertainment. Tepuk tangan untuk Linda Kusali. Yes, ini dia Ibu Linda Kusali. Selamat pagi, boleh berdiri di samping teaser poster kita yang tidak apa kabar. Selanjutnya yang akan menjadi sutradara untuk film Jumpscare, ini dia Charles Kusali. Yes, ini dia Bang Charles Kusali. Selanjutnya ini dia teman-teman media dan undangan jajaran cast yang terlibat untuk film Jumpscare. Yang pertama kita undang ada Faris Fajar. Faris boleh di sebelah kanan sini. Selanjutnya kita undang ini dia Mike Luko. Yes, Mike Luko bergabung di film Jumpscare. Selanjutnya kita undang ada Ira Maya Sofa. Ira, silakan. Oke, boleh di sebelah kanan sini. Selanjutnya buat teman-teman media kita undang Eji Marcelia. Eji silakan bergabung. Baik, dan ya buat teman-teman masih banyak ya, jadi masih banyak kita akan ungkap lagi hari ini. Kita undang ini dia Yono Bakri. Yes, Yono Bakri. Yono boleh di sebelah Bu Linda, ya. Nah, oke. Selanjutnya setelah Yono Bakri kita undang Ardit Erwanda. Ini dia Ardit Erwanda, boleh di sebelah Bang Charles Kusali. Dan melengkapi jajaran cast yang hadir hari ini untuk film Jumpscare, kita sambut ini dia Dion Wiyoko. Wow, jajaran cast yang luar biasa yang ada di sini. Namun juga ada tidak hadir hari ini tapi juga ikut bergabung jajaran cast. Ada Uncle Cuki Noah juga yang tidak hadir, dan juga film ini ditulis oleh Mas Alim Studio. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol nanti dengan teman-teman cast, tapi kita akan buka pertama kali buat teman-teman media. Ini adalah teaser posternya dari film Jumpscare. Akan di sebelah kiri ada Bang Charles Kusali, sebelah kanan ada Dion Wiyoko, ditemani oleh teman-teman cast lain. Boleh merapat. Yes, silakan. Ini dia teaser poster dari film Jumpscare persembahan dari Magma Entertainment. Siap? 1, 2, 3. Ini dia teaser poster dari film Jumpscare. Dan terlihat dari teaser poster ini salah satu yang paling bahagia dari gambaran teaser ini adalah Ardit Erwanda. Saya tahu alasannya kenapa, tapi kita akan ngobrol lebih banyak nanti. Oke, kita foto dulu dengan teaser posternya. Boleh merapat lagi teman-teman. Oke, silakan. Ya, boleh ada yang di bawah. Ya, lihat sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu, silakan sebelah kiri. Oh, menarik sekali teaser posternya. Kita akan tanya dan ngobrol nanti dengan Cilinda dan juga Bang Charles Kusali terkait posternya ya. Kiri aman? Oke, tengah sekarang. Tengah. Silakan di tengah. Tengah ada official fotografer kita di tengah. Teman-teman guys, lihat sini tengah. 1, 2, senyum. Sekali lagi 1, 2. Oke. Oke, tengah aman. Sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan. Silakan di sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Baik, terakhir di tengah lagi. Silakan terakhir di tengah. Nah, ini menarik, kita langsung ke Ibu Linda Kusali sebagai produser dan setelah kesuksesan dari franchise Kodrat dan masih terus berjalan universe-nya, kali ini juga hadir untuk film Jumpscare dan mencoba gebrakan baru. Jadi boleh diceritakan tentang film Jumpscare ini, silakan Ibu Linda. Selamat pagi teman-teman media, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu dari pendukung dari Magma Entertainment, dari Legacy Pictures, dari Virtual Lines, dan teman-teman sekalian yang pada hari ini belum bisa hadir. Satu trivia sebetulnya di dalam keluarga Ghazali, sebenarnya saya tuh selalu bagian yang sangat serius ya, ngurusin urusan yang pokoknya semuanya serba maklek, harus dilakukan gini. Sebenarnya di rumah kami tuh
ada satu yang suka lompat-lompatan. Dari zaman sekecil-kecilnya sampai sekarang pun masih. Cuman lebih tenang aja sekarang. Tapi sebenarnya dari dulu itu kalau untuk lompat-lompatan dan selalu yang membuat renyah suasana itu adalah Pak Charles Ghazali. Jadi setelah digempur dengan banyak ketegangan, banyak genre horor, pada pagi hari ini merupakan sebuah kebanggaan serta juga rasa syukur yang luar biasa. Akhirnya Charles Ghazali sisi yang berbedanya bisa kami tampilkan dan nanti diamplifikasi tentunya oleh ya teman-teman sudah lihat sendiri. Seluruh teman-teman yang menjadi pendukung dari Jump Scare ini adalah bagian yang sangat luar biasa. Saya cuma berharap satu hal sih Bias, nanti pas waktu lagi syuting, semoga Pak Charles nggak bikin semuanya ketawa melulu sampai nggak bisa take sesuai dengan waktu, karena balik lagi nanti ke saya, Mas Yono, semuanya kan. Jadi ya samping lu tuh yang bakal makanya dari awal wanti-wanti dulu. Iya betul. Tapi bahwa pada hari ini kami ada di sini dengan dihadiri oleh kebersamaan Bapak dan Ibu dari media, dari pendukung Magma Entertainment, dengan segala kerendahan hati mau mendukung untuk Jump Scare agar sungguh sisi yang berbeda dari Pak Charles Ghazali nanti direview oleh Yono Bakri. Oke. Dan yang lainnya. Gitu dia. Siap, Ibu Linda Ghazali, terima kasih boleh bertangan. Sebelumnya Bang Charles Ghazali, tapi teman-teman pecinta film Indonesia, apalagi penikmat karya-karya dari Magma Entertainment, tidak akan kehilangan sentuhan khas dari Magma Entertainment ya, Ibu Linda, dengan film ini ya. Amin. Itu akan tetap dijaga dan juga tetap terasa ya untuk penonton Indonesia ya. Amin. Siap. Sebetulnya ya, kami berdua besar dengan lingkungan yang sangat Indonesia, tapi pada saat yang bersamaan banyak nilai-nilai leluhur, banyak nilai-nilai tradisi budaya di dalam kedua keluarga dari kedua orang tua kami yang selalu menekankan banyak hal yang mudah-mudahan nanti juga akan tetap terasa dalam film Jump Scare. Yes. Jadi itu adalah harapan kita semua. Siap, terima kasih produser kita Ibu Linda Ghazali. Kita ke Bang Charles Ghazali, atau diceritakan masa kecilnya sih lompat-lompat sampai dengan sekarang. Tapi sebenarnya kita juga udah sering melihat bumbu-bumbu komedi yang Bang Charles tunjukkan di film Franchise Kodrat. Juga kita pernah melihat itu, merasakan itu. Dan kali ini kita pengen tahu bagaimana treatmentnya untuk horror komedi Jump Scare ini. Silahkan boleh diceritakan ke teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Ada Kakak Arya dari Bercelang, juga ada Ibu Ai dari Legacy. Di belakang itu sebetulnya ada beberapa teman-teman lagi, terutama Mas Haryono Pasar, saya punya line producer, dan kemudian ada Ian Salim di belakang. Mana itu si Krisni? Ada Krisni juga. Oh, ada Krisni teman-teman yang mendesain poster dan semua karakter yang ada di produksi Magma. Proyek ini sebenarnya bermula dari waktu lagi zaman-zaman kami masih bikin series untuk TV. Sebetulnya sering bercanda pengen bikin film, karena film ini homage to Hong Kong 70s 80s jumping vampire gitu yang dulu pernah top sekali pada masanya. Jadi saya dan teman-teman, banyak teman-teman seusia saya besar dengan film-film ini. Nah, terus ide ini udah lama ada tapi nggak pernah kita eksplor lebih jauh, sampai akhirnya satu hari Ian Salim yang nanti juga akan ada di tim penyutradaraan datang bersama kakaknya Iskandar Salim, dan kemudian mereka berdua bilang, kami mau ngajakin kalian bikin film dengan tema jakse, kalau orang bilang dari dalam bahasa Mandarinnya. Apa itu kan? Hampir loncat, hampir Hongkong loncat. Nah, jadi dari ngobrol kemudian saya bilang, wah ini memang ide yang lama sering ada di kepala, dan kemudian ada dua teman yang mengajak. Mereka bahkan bawa dua ide cerita waktu ya konsep gitu yang kemudian ditawarkan. Jadi kita ngobrol, dan akhirnya dari obrolan itu Mas Yono yang kemudian bilang, kenapa nggak dibikin jadi film layar lebar? Jadi dua orang itu di sana cukup penting tuh peran sertanya. Boleh tepuk tangan dong. Ya. Nah, jadi kemudian dari situ hadirlah kemudian keinginan untuk menciptakan, untuk menjadikan merealisasi proyek ini. Tujuannya kalau menurut Mas Yono,
di banyak filmnya Magma, dari mulai Paning Sri Mulat, Nada Untuk Asa, lalu kemudian Sobat Ambiarnya Mas almarhum Import, Mas Import, sampai Kodrat, dan hari ini banyak unsur budaya yang kemudian hadir. Jadi dia bilang kenapa nggak bawa kemudian sesuatu yang memang juga dekat dengan kalian. Jadi treatmentnya dari film ini nanti akan mengacu kepada homage 70 dan 80-an Hong Kong Vampire movie. Dan itu kalau secara genre dia akan jadi horror komedi dengan martial arts. Wow, ini horror komedi dengan martial arts. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Tapi kita penasaran banget kali dengan teman-teman Ensemble Cast yang ada. Boleh ceritakan sedikit gimana kita meramu Ensemble Cast, sehingga kita lihat dong dari Ardit Erwanda, kemudian Dion Yoko gitu, dan Yono Bakri gitu. Ada Faris, Main Lukong, Enji, Maira, dan ada Uncle Cukino juga. Boleh ceritakan? Oke. Tentunya membawa homage film dari tahun 70-80-an ke zaman sekarang tentu perlu update ya, perlu sesuatu yang baru, yang kekinian supaya juga kena ke anak-anak Gen Z. Nah jadi bahwa ini merupakan penggabungan hadirnya Mama Ira hari ini dan Cukinwa itu menghadirkan begitu banyak nostalgic dan kenangan. Saya dari kecil besar nonton film-filmnya Mama Ira, dari Cinderella, lalu kemudian Ira Maya dan Kakek Ateng gitu. Iya, saya juga kita, tapi kan jiwa kita muda dan sehat. Kakek Ira tuh masih luar biasa, masih ngajar setiap hari Minggu teman-teman semua. Dan ini yang ngajarnya pro bono ya, buat kebaikan gitu. Yang diajar juga anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu. Jadi luar biasa pokoknya. Cukinwa juga dengan sesuatu yang dia bawa dari negara tetangga sebelah gitu ya, spesifik grupnya itu akan kita gabungkan dengan apa yang sekarang sedang tren di Indonesia zaman sekarang, yaitu dari Faris Fajar, lalu kemudian Ardit Erwanda, Dion Yoko, terus Enji Marselia, oh iya, jangan lupa tidak lupa jadi ini merupakan apa ya, penggabungan yang mudah-mudahan akan memberikan sebuah kebaruan lagi. Dalam banyak kesempatan dengan beberapa teman media, banyak yang bilang sesuatu yang cukup baik yang selama ini kami coba hadirkan adalah mencoba menghadirkan kebaruan. Nah ini salah satu bentuk kebaruan yang kami coba hadirkan sebelum tentunya kita melanjutkan semesta yang memang sedang berjalan gitu ya. Tapi kebaruan ini mudah-mudahan akan membawa angin segar. Refresh juga buat industri dan juga sinema Indonesia. Terima kasih Bang Charles Ghazali. Kita ke teman-teman cast sekarang, kita akan ini, tapi sayang banget di hari ini kita belum boleh spill nama karakternya. Jadi biar kita nanti bisa ketemuan terus sama teman-teman media. Jadi di hari ini belum boleh di spill ya, sayang banget ya. Tapi kalau Pak kita akan ngobrol pertama ke Faris Fajar dulu. Faris Fajar ya hanya sebagai aktor tapi juga sebagai stunt performer yang biasa juga acting dengan action dan lain-lain gitu ya. Chris, bisa diceritakan gimana awalnya bisa tergabung dan juga tertarik untuk ada di proyek ini nih? Silakan. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Saya ingin berterima kasih dulu kepada sama Ibu LJ yang sudah mempercayakan saya untuk ikut andil di sebagai karakter, salah satu karakter di film Jauh Sekali ini. Sebelumnya emang saya sudah beberapa kali mau cek sama Bu LJ juga menjadi salah satu action choreographer juga dan stuntman juga di beberapa film yang Om CG. Dan alhamdulillah mungkin sekarang saya berkesempatan untuk ikut menjadi pemeran di filmnya CG. Suatu an honor karena emang dari dulu saya emang dikasih makan fighting Jadi teman-teman penonton nantinya akan melihat banyak aksi-aksi action dari kamu ya Reza? Insya Allah. Ya pokoknya kalau misalkan action jangan dilakukan kalau CG. Yes. Terima kasih Faris, terima kasih. Kita ke Mama Ira main sofa hari ini. Kita juga pengen tahu tadi macam
Ghazali sempat bilang mengagumi dan mengikuti karya-karya dari Bang Ira. Ya, kita pengen tahu sekarang gimana rasanya diajak satu proyek bareng sama Bang Celi dan juga teman-teman cast lainnya. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, sahabat-sahabat. Jujur ini adalah satu kehormatan juga untuk Mama Ira. Saya bermain film sejak tahun 79. Jadi kalau Charles menonton saya atau Linda sempat intip film saya zaman dulu, itu adalah sebuah penghargaan yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang saya masih diingat dan masih diberikan kesempatan oleh Linda, Charles dan tim dari Magna untuk berpartisipasi menjadi bagian dari kesuksesan film ini nanti. Bismillah. Ya. Dan kedua kalau ditanya, kita tuh sebetulnya ada kencan awal. Kencan awal pertama tertunda karena waktu itu saya sibuk, dan kencan kedua terjadi bulan Februari kemarin. Kalau orang kencan selalu konotasinya berdua. Kalau Charles enggak, royokan. Royokan, saya tahu persis. Kali ini saya maafkan karena sutradara saya yang saya sangat sayangi ini lagi batuk pilek. Saya waktu itu kencan, saya ditemani manajer saya dengan pasukan dari Mahmud luar biasa, ada Pak Yono dan semuanya. Pertama saya mendengarkan begitu salaman dengan Charles, dengan tim. Ada Erwin di sini, ada Erwin, salaman gitu. Hati saya tuh langsung punya pikiran gini, tunggu dulu. Hati saya biasanya sense saya tuh jalan. Orang tua dengerin. Film saya tuh selalu bilang gini, tunggu dulu, ini ada sesuatu yang berbeda. Ya, ini benar saya ngomong kayak gini. Salaman, ketemu semuanya segala macam. Saya pikir saya dipertemukan dengan seorang yang bukan orang Indonesia. Beliau ini. Karena nggak ngomong awalnya. Begitu Pak. Halo, saya Charles Ghazali. Oh, oke deh, nggak apa-apa. Cerita sedikit backstory. Saya sangat menghormati, menghargai dan menjadikan guru besar buat saya, yaitu almarhum dari ayah Pak Charles, yaitu Hendrik Ghazali. Saya cerita sepintas lalu dan kami sangat happy pada saat itu. Happy dan kenyang. Ya. Begitu masuk satu topik di mana pembicaraan terjadi di dalam, saya bilang manajer saya itu ada Kika di sana. Ki, kita pulang aja yuk. Sedikit, ini adegannya sedikit. Itu yang pertama, betul Pak? Betul. Ceritanya begitu. Masuk lagi berikutnya, ya ulah gini. Wah, ini calling nih, nggak jadi nih pasti ya. Nggak jadi, nggak mungkin lah. Begitu pas berikutnya lagi, jadi saya langsung bilang sama Kika, Ki, ini luar biasa. Kenapa yang bikin spesial buat saya? Selama ini Ira Maya Sofa selalu tampil dengan yang seperti itu, Mama Ira dan sebagainya. Tapi ini adalah film horor komedi pertama dalam hidup saya. Wow. Terima kasih Pak Charles, terima kasih Ibu Linda. Wow. I love you sis. Pak Charles, Bu Linda, saya minta izin di depan semuanya, kasih saya kesempatan untuk berikan yang terbaik. Amin. Wow. Terima kasih banyak sama ya pembuatannya. Terima kasih. Sampai merinding mendengarnya, berkarir panjang di industri perfilman Indonesia dari tahun 79 dan akhirnya mengambil horor komedi pertama bersama dengan keluarga besar dari Magma Entertainment. Terima kasih Mama Ira. Selanjutnya kita ke Mas Mike Lukong yang berada di sebelah kanan ini. Tepuk tangan dulu buat Mas Mike. Yes. Ini kita pengen tahu banyak peran karakter di film-film yang sebelumnya juga pernah diperankan. Kita pengen tahu bagaimana akhirnya Mas Mike bisa berkolaborasi dengan Magma Entertainment dan apa yang menjadi alasan utama untuk aku ikut di proyek ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bangun. Sebenarnya di sini cerita agak panjang, cuman aku persingkat aja kali ya guys. Jadi dari dulu saya pernah screen test satu film, and pas baca sedikit doang, kan biasa kalau screen test kan nggak senaskah ya. Iya. Sebut judulnya. Sebut aja. Judulnya. Pokoknya film ini ya. Terus aku langsung kayak, aduh, kok bagus ya ini, beda gitu. Dalam hati tuh, aku orang work with this guy, pengen banget kerja sama Pak Charles, selalu dia mau working Magma with him gitu. Tapi nggak pernah ketemu, udah berapa kali itu kejadian. Dan rasanya kayak, ya udahlah, belum jodoh. Emang benar kata Mami Ira tadi, jodoh ya kayak pacaran. Iyalah. Yes. Ketika kita udah mulai botak,
Barulah dapat kesempatan itu di sini. Ya. Nah itu kata kunci yang bapak saya bilang saya botak. Teman-teman tahu kan kira-kira saya yang mana? You guys know. Oke. Nah itu dapat kesempatan. And I really enjoyed it because kali ini dapatnya beda dengan judul-judul sebelumnya. Ya. Action, horror, comedy. Berarti kan ada tantangan sendiri. Iya. Dan aku merasa sangat feel honored kalau dipercaya untuk memerankan peran ini dalam film sekolah. Jadi saya berterima kasih banget saya dipilih. Dan alasan kedua saya itu sebenarnya agak-agak aneh. Sebenarnya. Saya ngefans ada salah satu fighter namanya Pak Cecep. Oh, wow. Yes. Nah, Yono masih saya usul. Biasanya kalau lu tabuk anaknya, bapaknya pasti datang. Paris adalah Betul juga yo. Ya udah. jadi terciptakan dia ya. Iya, Yono gini-gini sangat ini loh, intelektual sekali. Oke. He has great ideas gitu. Inilah kalau kalian ada mendengarkan alasannya kenapa ikut tadi. Yes. Sebelumnya terima kasih juga Yono. Gitu. Tapi Yono nggak mikir resikonya ya. Karena anak Cecep kan bukan ditampar balik, Kalau ditangkap. anaknya nangis kan bapaknya datang, siapa yang bukan gua gitu. Gitu, masih gitu. Anyways ya, tapi last but not least alasanku tetap sama. This is a great script. Maaf gak bisa cerita apa, maaf juga gak bisa cerita perannya seperti apa, but it's very entertaining. Yes. Saya sangat berharap proses syutingnya juga enak, nyaman, dan lebih berharap lagi teman-teman semua ketika melihat film ini sangat enjoy lah, sangat menyukainya karena I feel this movie is gonna be something entertaining for all of us. Terima kasih Mas Mike untuk filmnya Angie Marcelia. Hai Angie, dan ini adalah debut film panjang pertamanya Angie. Tepuk tangan dong teman-teman. Apa yang membuat Angie ingin menjadikan film ini sebagai oke ini debut film panjang pertama saya? Aku akan bersama dengan Mama Entertainment nih. Silakan Angie. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau bisa cerita sedikit dari awal tuh, I was attracted to the story karena how fresh it is. Genre-nya juga sangat-sangat menarik, horror, komedi, dan action. Kemudian diberikan ensemble yang luar biasa sekali, mulai dari sutradaranya, production house, dan pemain-pemainnya. So it was very interesting karena pas pertama kali aku dapet sites-nya, aku tuh pengen tahu kelanjutan ceritanya apa. Oke. Dan menurut aku itu lucu sekali. Untuk dari sites aja lucu banget. Jadi awalnya tuh tertarik. Dan pas mulai prosesnya, karena ada pressure juga sih karena ini project besar aku, film panjang pertama aku. Tapi dari keluarga Magma Entertainment dan teman-teman sekalian membuat prosesnya tuh sangat mudah, bisa dibilang. Bukan mudah juga sih, tapi they made the process felt natural, easy, and I've been learning a lot from them. So everything just feels like it's supposed to be like that, gitu. Tapi despite everything, Di antara yang lain. Gak tau ya ngeliatin. Masa dibisikin sama Andi artinya. Lu udah bawa angkat-angkat lah. Tadi ini sangkut loh. Oke, lanjut Angie silakan. tapi despite everything yang membuat aku sangat-sangat tertarik dengan project ini adalah ceritanya itu sesuatu yang I really believe in. Ya. It's very interesting and it's really something that I want to be a part of. Dan semoga aku bisa membuat cerita dan karakternya hidup juga. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Yes. Karena sungguh pengalaman yang luar biasa untuk bekerja dengan orang-orang yang Luar biasa ini ya. Yes, ini ada persiapan khusus gak menghadapi Yono nanti nih? Ada persiapan khusus gak untuk persiapan Yono ini? Ada semua ada. Tapi karena emang genre-nya Dia udah luka dari latihan. iya, Udah luka dari latihan. Wow, oke. kemarin sempat injury
jadi karena ada belajar Action, actionnya benar. Tapi tetap semangat, semoga cepat sembuh dan Yes. nanti pas proses syuting. Masih berketat ya kakinya ya gitu ya. betul. Iya. Tapi maksudnya tantangannya banyak karena ini sesuatu yang sangat baru buat aku, ada belajar actionnya, semua prosesnya baru. Tapi sangat-sangat bersyukur dengan semuanya yang membantu dan sejauh ini pressure yang ada di aku lebih berubah menjadi semangat untuk bisa kasih yang terbaik aja. Part of the prosesnya ini ya, terima kasih. Kita ke teman-teman cast lainnya, kita ke Ardit Erwanda. Ini tadi kenapa? Karena sebelumnya sempat ngobrol sama Ardit, salah satu impian Ardit adalah main di film horor, komedi, action dengan yang tadi Bang Charles Gozali jelaskan. Jadi ini impian lo tercapai nih. Iya. Gimana nih dapat peran di sini? Silahkan boleh ceritakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir menyempatkan waktu dan tenaganya, dan terima kasih kepada PCG, Bu Linda, teman-teman Magma. Jadi itu setiap orang yang sudah bekerja sama dengan Magma selalu ngomong, lu harus coba sama Magma nih. Ya. Itu ada Martino Leo, ada Maude Frosina ngomong itu. Jadi memang ada ketertarikan bahkan sebelum berkenalan PCG. Lalu memang saya basicnya komedian, tapi sebelum itu saya juga menekuni taekwondo dan sedikit parkour lah. Yes. Yang mana saya nggak tahu nih kapan kepakainya. Iya, maksudnya untuk film ya gitu. Nggak tahu nih karena memang orang lihatnya kan ya komedian gitu. Iya. Nah tiba-tiba dihubungi oleh Pak CG, terus akhirnya saya senang sekali ilmu itu terpakai pertama kali di film ini. Dan ini kan juga Ekspektasi tinggi banget sih. dengan style gaya komedi action yang diterangin sama Bang Charles Gozali, ini kan jadi salah satu impian lo juga di Betul, betul, makanya ini mohon maaf ya, mungkin teman-teman tuh kalau latihan serius, tapi saya sama Yono nih habis latihan fighting Korea itu karena kayak bocah kita mendapatkan tempat bermain yang kondusif sekali gitu, menyenangkan sekali gitu. Gimana bersama dengan Diono dan Yono kali ini, dan ada Angel Cukino juga nanti? Sebenarnya saya mungkin sangat terharu bisa bekerja sama dengan orang yang sangat kompeten di bidangnya gitu, terutama bukan kamu ya. Yono kan maksudnya filmnya udah banyak yang box office, kayak Jurassic Park, Finding Nemo, ya keren banget. Itu Finding Nemo. Ini jadi yang mana di Finding Nemo? Jadi saya senang sekali bisa berada di tengah ensemble ini. Saya yakin ini akan jadi suatu film yang sangat menyenangkan, film yang dibuat dari hati. Tidak sabar kebahagiaan yang kami rasakan ditonton oleh teman-teman. Ardit Erwanda, terima kasih Ardit. Kita ke Dion Wiyoko. Yes. Jagoannya terakhir dong. Dulu tanggapan dari Ardit, masa Bang Dion ngelewatin kan, berarti Dion Wiyoko dulu. Gitu. Oh iya. Biar kalau kita pengen tahu gimana rasanya bergabung di film ini, dan ini kan horor, komedi, dan ada action ya. Ada persiapan khusus kan untuk seorang Dion Wiyoko, silakan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Wah, ini rasanya diselingi dengan komedi-komedi teman-teman saya, ini rasanya makin positif gitu ya. Dan juga saya memang merasakan pada saat bergabung di keluarga Magma ini memang serasa memang ya betul apa kata Ardit itu, rasanya punya kebanggaan tersendiri juga bisa bekerja sama dengan keluarga Magma Entertainment, berkenalan langsung dengan Pak CG dan juga Bu Linda. Tapi pada saat bertemu pertama kalinya sama Pak CG dan Bu Linda, saya langsung nanya gitu, nanti siapa ya teman saya? Yono Bakri. Oke, deal. Gak perlu sinopsis, gak perlu karakter seperti apa. Oke, deal. Gak perlu. Trigger pertama Dion mengiyakan karena Yono Bakri. Ambisi saya sebagai seorang aktor itu adalah berduel dengan Yono Bakri. Bahkan dia udah Dion Wiono Jadi nanti di present di premier ini lah. Betul. Dion Wiono Bakri. Saya sudah teryono-yono. Bukan main. Tapi jujur ya, pada saat saya dikasih tahu memang jump scare ini genrenya seperti apa, terus
terus juga mengingatkan dengan tadi Pak JG juga sudah menjelaskan sendiri bahwa memang ini mengingatkan pada film-film Hong Kong movies 70 dan juga 80s yang saat itu pun juga saya sempat nonton juga gitu. Jadi rasanya ikut bangga juga gitu ya bahwa saya bisa terlibat dalam project yang mengkolaborasikan horror, komedi dan juga action gitu. Dan juga bersama teman-teman ini yang menurut saya sangat membantu sekali pada saat kami persiapan. Terus juga ada para teman-teman cast yang lain pun juga sangat membantu, dan juga orang-orang yang terlibat di sini juga orang-orang hebat semua gitu. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi kita memulai kick off-nya syuting ini, agar semoga berjalan dengan lancar. Kami tahu pasti ini proses yang pasti cukup sulit ya Pak ya. Tapi saya yakin kalau kita berkolaborasi, terus juga kita memang mau mempunyai misi yang sama, pasti kita bisa menyelesaikan ini dengan baik dan juga hasilnya dengan baik. Dion, terima kasih. Terima kasih. Kayak nggak apa-apa, nggak usah ditanya. Apa media ya? Oh media dulu. Satu kata untuk jumpscare deh. Nah, Yono, coba kalau boleh digambarkan satu kata untuk film jumpscare betul-betul satu kata Yono. Silakan. Oke, terima kasih. Satu kata Yono. Box office. Ulang. Pakai huruf tengah. Oh, pakai distrip. Iya. Berarti ini ulang satu kata. Apa? Satu kata. Hui. Ya. Selanjutnya kita ngobrol sama Yono Bakri. Ya juga sih gitu-gitu ya. Yon, gimana kira ada di titik ini bersanding, lihat deh kiri kamu, lihat kiri kamu dulu deh. Dion Wiyoko. Sebelah kanan Ibu Linda Gosari. Gimana ya rasanya ada di titik ini ya? Iya. How you feeling about Oh sorry. Sorry. first? Itu first pertamanya. Please, Yono, please answer the question. First, I wanna say thank you. Kalau udah sekolah aku ya. Orang bangga ya. Silakan, gimana? Ini happy banget nih bisa diajakin sama Bu Linda, Pak Jega, terima kasih banyak. Yes. Rezeki istri hamil. Oh iya benar, Sri Yono lagi hamil. Apalagi ini kan apa? Bisa lu. Apa bisa parah banget? Bisa. Orang saya Pak. Oke, lalu? Apalagi di filmnya kan ada berlatar belakang Hong Kong gitu kan. Yes. Jadi istri saya kan alhamdulillahnya Chinese. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang saya banggakan untuk mertua. Gitu. Dan kemarin jadi senang juga satu untuk keluarga, tapi Yono sebagai aktor ada di titik ini bersanding dengan Ardit Erwanda, Dion Wiyoko, ini ada Mike Luko, Mama Ira. Tadi kan ketika Bang Mike ngomong, Angie ngomong, Dion, Ardit, Mama Ira, Faris ngomong, ekspektasi tinggi kan? Iya. Nah pas saya ngomong itu menurunkan ekspektasinya. Biar santai. Iya. Happy banget ini bisa belajar sama orang-orang hebat di sini yang budgetnya gede semua ini. Semoga saya bisa menyusul mereka. Terima kasih ya. Amin. Ada persiapan khusus nggak ya untuk di film ini? Apa ya, ini bener kata Ardit, kami tuh kayak main. Karena dilatih sama orang pakai matras, biasanya kan nggak pakai matras, kami gulung-gulungnya. Dilatih sama orang. Ada orang melatih yang lain, bisa dilatih bukan sama orang. Oh iya. Maksudnya itu apa ya? Semua persiapannya tuh kami anggap sebagai lahan bermain kami. Gitu. Oke. Dan baiknya Magma keluarga Magma ini kami bermain tapi dikasih budget gitu. Justru main tapi kasih uang jajan ya. Kok main-main tanda tangan kontrak sih? Dan spesial di cast reveal ini Yono akan menunjukkan beberapa jurus ya. Gitu. Boleh kan dikit ya? Boleh dikit ya, Bang Seki boleh ya? Permintaan
Kan kalau tendangan biasa tinggi. Iya. Kasih yang ini. Oke. Nah ini dia, gimana dong Bakri? Dua kali. Yes. Ngeri. Iya. Belum ngeri. Iya, emang suka gitu ya, nggak ada disiplin kan? Tepuk tangan dong kami untuk Yono Bakri. Oke, kita berikan kesempatan sekarang ke teman-teman media yang ingin bertanya terkait proyek ini. Silakan boleh dibantu oleh teman-teman dari Good Work. Ada di mana mikrofon? Belakang dulu ya, silakan boleh berdiri Mas. Halo selamat siang semuanya, saya Ben dari Watchman ID. Paling mau nanya satu aja sih ke Bu Linda atau Pak CG, kenapa jump scare hidupnya itu yang jadi pertanyaan itu? Apakah ini jadi salah satu mention atau kritik di mana kan banyak orang kayak horor cuma jump scare aja ya? Nah, apakah itu jadi elemen story-nya atau memang ada hubungan dengan story-nya atau apa? Itu aja sih. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Ben dari Watchman. Silakan. Kita minta Yono lagi. Jangan. Izin dulu, boleh tadi juga dijawab? Boleh ya? Boleh, silakan. Oke. Enggak, kita jarang suka nyindir sih, karena kita lebih sering disindir. Sabar itu kesehatan. Oke. Tapi kenapa judulnya jump scare? Memang bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga kalau orang nonton horor banyak yang mencari jump scare. Sehingga ini bisa jadi salah satu alternatif bagi apa yang dicari oleh penonton, terutama penonton film horor Indonesia dan luar. Yang kedua, ini kan Hong Kong 70s 80s ini ya, homage ke vampir loncat. Jadi vampirnya ngapain? Ya loncat. Dan kemudian karena ini horor, so dia menakutkan. Jadi judulnya jump scare. Itu kira-kira. Bahkan kita sudah dapat ini ya, sudah dapat theme song, soundtrack, lagu baru, judulnya ada unsur kata loncat ya. Silahkan dicari. Oh, oke, belum boleh di spill hari ini belum boleh ya? Nggak tahu boleh nggak tadi? Boleh belum tuh? Sabar ya nanti akan ada lagi. Jadi kita sering ketemu. Oke, itu ya Mas Ben. Memang itu memang ada alasannya kan Yes. judul jump scare. Oke. Iya. Apa Mas Ben? Siap. Terima kasih. Terima Lanjut. kasih Mas Ben. Silakan boleh sebutkan nama dan badan dan pertanyaannya. Terima kasih. Halo, saya Hera dari PRMN. Ini satu pertanyaan aja. Ini kan film ini bisa dibilang homage-nya film Jiangxi ya. Gimana tim produksi melakukan adaptasi kultural agar narasi lokal Indonesia tetap kuat tanpa kehilangan esensi dan formula film vampir klasik tersebut? Siap. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Kamu jawab sini. Ayo. Jadi pada saat kita melaksanakan pre-production, Chris Lee kita punya konsep artis itu sampai kemudian membelokkan niat awal liburan keluarganya yang tadinya mau kemana itu pindah ke Malaysia karena di Malaysia itu ada museum Jiangxi. Jadi dia datang ke sana lalu melakukan research, dia bawa pulang foto dan video satu Google Drive ini folder di bukan di bawah Jiangxi. Tetapi kemudian secara nanti kalau dilihat bahkan pattern baju, logo-logo atau rajutan yang ada itu berdasarkan research checklist, jadi bukannya ngarang sendiri. Tetapi kalau dibilang bagaimana menjaga agar ini tetap kemudian menjadi film Indonesia, salah satunya karena dikerjakan full team sama kru Indonesia. Yes. Dengan kalau mau dibilang case-nya ada kehadiran Cukinwa satu sebagai guest star gitu ya. Yang kedua, Faris Fajar kan seorang pelaku atlet silat. Dia dari kecil sampai hari ini latihan nafas, bangun tidur sampai menjelang tidur itu silat. Sehingga di seluruh dunia
di mana sudah cukup banyak negara menghadirkan film dengan nuansa atau tema Jiangse, baru Indonesia yang akan menghadirkan nanti vampir loncatnya melawan Sila. Wow. Dia akan tetap Indonesia. Dan ada satu lagi gimmick yang sangat dan mungkin cuma terjadi di Indonesia, tapi itu baru bisa dilihat di filmnya. Nanti sabar ya. Sabar. Oke. Ada urusannya sama Itu. Oke. Tapi bahwa dalam menulis Alim dan tim kemudian mencari apa yang membuat film ini tetap bisa menjadi, kalau ditonton Indonesia, ya Indonesia banget gitu ya. Kita coba lakukan. Semoga hasilnya nanti bisa diterima dengan baik. Amin. Siap. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman. Silakan. Kalau nggak saya ada pertanyaan juga ke Bu Linda dan juga Mbak CG. Jadi ini akan mulai proses syutingnya mulai kapan? Dan boleh spill juga lokasi di mana saja mungkin dan berapa lama? Silakan. Lokasi syuting akan berpusat di Jakarta. Berhubung memang latar belakangnya ada kebudayaan Tiongkoknya, kami diharuskan memang untuk membuat skema dari lokasi syuting di dua tempat yang berbeda. Karena rumahnya memang mau seperti rumah heritage. Tapi biasanya kalau rumah heritage itu kan sudah pasti tidak bisa dihancurkan. Kemudian nanti cuma lari-larian di situ aja, itu sayang banget karena Mas Yono ini sudah sangat luar biasa begitu energetik. Jadi apalagi mau ketemu sama Kang Mike Luko, jadi rasanya nggak afdol kalau kemudian nggak kita siapin juga tempatnya. Permulaan syuting, mohon doa restu, mohon dukungan semua teman-teman agar kami satu tim ini akan melaksanakan syuting pada hari Minggu tanggal 14 Juni. Maka itu kami berada di sini pada hari ini karena kami juga menginginkan agar doa restu itu bisa disampaikan kepada publik, kepada umum, agar dengan demikian kami juga boleh diberikan dorongan untuk bersama-sama dapat melaksanakan syuting dengan sebaik mungkin, sefun mungkin, supaya hasil filmnya juga sebaik mungkin. Amin. Amin. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan mungkin terakhir di sini. Oke, kalau belum nggak apa-apa karena ini baru kayak serial dan belum boleh banyak-banyak di-spill soal karakternya. Tapi untuk kelancaran proses produksi dan proses syutingnya kita akan punya tumpeng, kita akan potong tumpeng bersama di sini sebagai bentuk syukuran kita. Boleh berdiri teman-teman cast dan filmmaker. Jadi potongan tumpeng akan ada dua potongan tumpeng. Yang pertama dari Ibu Linda Gozali akan memberikan ke sutradara kita Bang Charles Gozali, dan yang kedua dari Bang Charles Gozali ke teman-teman cast. Ya akan. Jadi saya dikasih tumpeng, saya kasih lagi. Potong lagi. Potong yang kedua. Ya, yang pertama berarti. Oke. Yes, boleh silakan maju dulu, boleh bareng-bareng, silakan. Baik. Oke, sebelum kita potong, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Linda, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, cukup? Oke, kita akan potong tumpeng bersama ini sebagai bentuk dimulainya proses produksi dari film Jumpscare persembahan dari Magma Entertainment. Kita akan potong bersama. 1, 2, 3. Yes. Bener, baru sekali. Yes. Masih itu dia, boleh tepuk tangan teman-teman dengan tumpeng ini akan dimulailah produksi dari film Jumpscare persembahan dari Magma Entertainment. Yes, boleh pakai, ada sendok? Ya, silakan buat mengambil lauknya. Ini potongan pertama dari produser kita, Ibu Linda Gozali akan memberikan ke sutradara, yaitu Bang Charles Gozali, sebagai bentuk nih diserahkan semua kepercayaan untuk proses produksi agar berjalan dengan lancar untuk film Jumpscare. Dan biasanya potongan pertama harus dihabisin Bang CG semuanya. Saya belum sarapan. Kebetulan ya. Banyak banget. Oke, kita berikan dari Ibu Linda Gozali ke Bang Charles Gozali. Yes. Boleh diberikan, silakan, boleh tahan dulu, lihat dulu kan. Boleh lihat dulu kan, siap, terima kasih. Selanjutnya akan dipotong oleh sutradara kita, akan diberikan ke teman-teman cast yang akan diwakili oleh
Wiyoko, Ardit Erwana, dan Yono Bakri. Dan juga teman-teman cast lainnya, silakan. Jadi satu buat rame. Satu buat rame. Pak Yono yang ini aja Pak. Bagus Pak. Oke, satu buat rame, tapi nanti teman-teman yang lain silakan ambil juga. Yes. Ini kayak di warteg. Oke, silakan Bang Charles Ghazali boleh memegang dan memberikan ke perwakilan cast diwakili oleh Dion Wiyoko. Ardit dan juga Yono boleh mendampingi Bang Dion juga. Silakan boleh di sebelahnya. Silakan. Yes, diterima oleh teman-teman cast bersama. Boleh lihat ke depan, boleh lihat ke depan. Silakan.